Wolverhampton Wanderers umumkan kembalinya Justin Hubner. Wolverhampton Wanderers mengumumkan kembalinya Justin Hubner. Tim berjulukan The Wolves itu menyatakan masa peminjaman sang bek diputus dari Kerezo Osaka. Justin Hubner akan kembali bergabung dengan Wolverhampton Wanderers U21, klub yang dibelanya sebelum disekolahkan ke Kerezo Osaka. Justin Hubner telah kembali dari masa peminjamannya di Kerezo Osaka setelah pemutusan kesepakatan pinjaman selama 1 musim. Tulis akun X Wolves Academy, Selasa 16 Juli 2024. Justin Hubner dipinjam Kerezo Osaka sejak Maret 2024 dan seharusnya baru akan selesai setelah Liga Jepang usai pada Desember tahun ini. Namun baru 4 bulan peminjamannya berjalan, Kerezo Osaka telah memulangkan Justin Hubner ke Wolverhampton Wanderers. Hubner tidak banyak bermain untuk Kerezo Osaka. Palang pintu berusia 20 tahun tersebut baru mendapatkan kesempatan 8 kali bermain dengan total 190 menit di lapangan. Erick Thohir bilang insya Allah Martin Paes bisa membela Indonesia pada September. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Dito Aryo Tejo mendapatkan kabar dari Ketua PSSI Erick Thohir bahwa Martin Paes sudah bisa membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Dito mengungkapkan bahwa Martin Paes dapat bermain dengan Timnas Indonesia pada September 2024 atau bersamaan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk Martin Paes kemarin Pak Erick Thohir sampaikan insya Allah September 2024 sudah bisa bermain dengan Timnas Indonesia, ujar Dito di YouTube TV One News. Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024, namun kiper FC Dallas di Major League Soccer itu belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA. Pergantian Federasi Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA terhambat statuta FIFA, pasal ke-9 tentang perbedaan asosiasi huruf B ayat ketiga. Jidabin tak masuk Timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF. Pelatih Indra Safri secara resmi telah 5 pemain dari skuad Timnas Indonesia U19 yang akan berlaga di Piala AFF U19 2024. Dari 5 pemain itu ada nama Jidabin yang sering bermain Timnas Indonesia pada level usia. Indra Safri hanya bisa mendaftarkan 2-3 pemain untuk Piala AFF U19 2024. Nah, pada persiapan terakhir di Surabaya, sang pelatih punya tim yang berkekuatan 28 pemain. Jidabin cukup lama bergabung dengan Timnas Indonesia U19 racikan Indra Safri. Dia ikut bermain di Toulon Cup. Jidabin bahkan mencetak gol pada laga uji coba lawan Cina pada Maret 2024 yang lalu. Sebelum bermain di Timnas Indonesia U19, Jidabin sudah mencuat ketika masuk skuad Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Indra Safri enggan membicarakan alasan pernama mengapa dia tidak menyertakan pemain tertentu dalam 2-3 pemain skuad Timnas Indonesia U19 untuk Piala AFF U19 2024. Persija boyong mantan gelandang Villarreal. Persija Jakarta telah mendatangkan pemain asing ke-6 untuk BRI Liga 1 2024-2025. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu merekrut Ramon Bueno Gonzalvo. Ramon Bueno lahir di Valencia, Spanyol pada 7 April 1995. Dia adalah jebolan Akademi Villarreal yang promosi ke tim utama pada musim 2016-2017. Pada musim lalu, Ramon Bueno membela SD Tarazona yang finish di posisi ke-13 dari 20 peserta grup 1 Utara Premier Federation atau kasta ketiga Liga Spanyol. Kontraknya bersama SD Tarazona berakhir pada akhir musim lalu. Ramon Bueno mencatatkan 22 penampilan dengan 0 gol, 0 assist, dan 4 kartu kuning. Transfermarkt menuliskan bahwa Ramon Bueno berposisi sebagai gelandang sentral yang juga bisa menjadi gelandang bertahan. Ramon Bueno pernah masuk skuad Villarreal untuk kualifikasi Liga Champions 2016-2017 ketika kalah 1-2 dari AS Monaco pada 17 Agustus 2016. Mengenakan nomor punggung 30, ia duduk di bangku cadangan. Malaysia tunjuk mantan pelatih Barcelona gantikan Kim Pan-gon. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM menunjuk Pau Marti Vicente sebagai pelatih Timnas Malaysia untuk menggantikan Kim Pan-gon yang mundur pada Selasa 16 Juli 2024. Kim Pan-gon meletakkan jabatannya sebagai pemimpin Timnas Malaysia yang diembannya sejak Januari 2022. Kompatriot nakoda Timnas Indonesia Sintayong itu dikabarkan akan pulang kampung untuk menangani juara Liga Korea Selatan 2023 ulasan HD. Namun, Pau Marti Vicente hanya akan menjadi pelatih sementara Malaysia. Sebelumnya, pria asal Spanyol itu menjadi tangan kanan Kim Pan-gon sejak Februari 2022. Wakil Presiden FAM Datuk Muhammad Yusuf Haji Mahadi mengatakan bahwa Pau Marti Vicente akan memimpin Timnas Malaysia dalam Merdeka Turnamen 2024 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 2-10 September 2024 yang diikuti oleh Timnas Tajikistan, Timnas Lebanon, dan Timnas Filipina.
Jens Raven senang dengan fasilitas di Surabaya. Sudah hampir sepekan timnas Indonesia U19 berada di Surabaya. Mereka bersiap untuk bertarung di Piala AFF U19 2024 yang akan digelar pada 17 sampai 29 Juli 2024. Jens Raven jadi salah satu pemain naturalisasi yang harus beradaptasi dengan cepat. Dia sempat mengeluhkan cuaca panas Surabaya. Maklum saja, striker berusia 18 tahun itu berkarir di Belanda dengan membela Dordrecht U21. Jens Raven sebenarnya sudah sempat membela timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024 di Prancis pada 3 sampai 16 Juni 2024. Namun dia tercatat baru menjalani naturalisasi dan resmi jadi WNI per 27 Juni 2024. Raven juga mengaku belum pernah ke Indonesia sebelum akhirnya resmi jadi WNI. Tapi kini dia tampaknya sudah mulai menyesuaikan diri dengan Surabaya, termasuk dia mengaku Surabaya punya fasilitas yang baik. Bojan Hodak pusing karena lapangan latihan Persib rusak. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengeluhkan kondisi lapangan Stadion Persib Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung yang menjadi tempat latihan rutinitas pasukannya untuk persiapan Piala Presiden 2024 dan BRI Liga 1 2024-2025. Stadion milik Pemkot Bandung itu menang akhir-akhir ini banyak pasir yang banyak berlubang. Padahal sempat direnovasi untuk tempat latihan tim saat ajang Piala Dunia U17 tahun lalu. Menurut Bojan Hodak, sebagai tim profesional seharusnya hanya tim tersebut yang hanya bisa menggunakan lapangan tersebut sehingga kondisi lapangan tetap terjaga dan tidak cepat rusak. Pelatih Persib asal Kroasia ini berharap kepada pihak terkait untuk segera memperbaiki kondisi lapangan Stadion Persib sebab dalam 2 hari ini sudah ada beberapa pemain yang mengalami cedera gara-gara berlubang dan berpasir. Termasuk jebolan Liga Inggris, 2 bek segera merapat ke PSS Sleman. PSS Sleman menjadi satu di antara tim yang cukup aktif pada bursa transfer BRI Liga 1 2024-2025. Saat ini sudah ada 10 pemain yang didatangkan klub berjulukan Superlang Jawa tersebut. Jumlah tersebut masih akan bertambah. Manajemen PSS Sleman mengisyaratkan terus berburu pemain untuk melengkapi skuad musim depan. Mereka bakal menambah beberapa nama di posisi bek dan gelandang. Rumor yang berembus 2 pemain per posisi bek akan segera diperkenalkan PSS Sleman. Mereka adalah mantan bek Arema FC, Ahmad Figur Ramadhani dan Phil Ofosu-Aiyeh asal Ghana. Phil Ofosu-Aiyeh sendiri diketahui pernah memperkuat Wolverhampton Wanderers FC. Phil Ofosu-Aiyeh berkostum klub Liga Inggris tersebut pada medio 2017-2019. Hanya saja dia sering dipinjamkan ke beberapa klub pada periode itu.